di sini untuk penanganan sendiri seperti apa dok perkembangan demi perkembangannya nih? Sebenarnya setelah 2 tahun ini saya lihat cukup puas dengan perkembangan ini. Tangan dong. Karena soalnya ini adalah kasus sukses yang pada saat datang kondisinya sudah sangat berat. Kondisinya sudah bisa dibilang kemungkinan 80% mortalitasnya. Kamera dong. Ya kan kondisi pasien ini cukup parah pada waktu datang. Kondisinya tidak baik, tidak sadar. Bahkan saat itu hampir bisa dibilang kondisinya shock, jatuh, drop kondisinya. Pada saat sekarang kita lihat sudah jauh lebih baik. Dengan perawatan 3 bulan saat itu, 3 minggu ya. Iya, 3 mingguan. Karena kita itu kerja dengan tim. Kita di sini nggak kerja sendiri satu dokter enggak. Kita kerja dengan tim, kita diskusi, komunikasi tiap hari. Di sini saya waktu itu kerja dengan dokter penyakit dalam, paru, bedah saraf. Gitu. Ya, oke. Dengan itu juga yang kita tekankan adalah diagnostik kita, tim kita kerja dengan baik dan cepat, makanya penanganannya akan lebih baik. Diagnosa awal seperti apa sih dok mungkin dan CT penanganannya? scan ya, intinya pada saat datang pasien tidak sadar kita lakukan CT scan, kelihatan berdarah. Gitu. Sampai akhirnya ada selang-selang itu seperti apa dok sampai akhirnya sampai sekarang masih ada setiap treatment khusus? perdarahan yang kita lihat di otak pasien, kalau ada dia perdarahannya sampai menutup di cairan otak, itu kita harus segera lakukan tindakan diagnostik lebih lanjut. Pada saat diagnostik lebih lanjut kita kejar MRI dari otak, MRI pembuluh darah otak, dan MRP yaitu pembuluh darah keluar. Which kita di sini punya yang terbaik gitu loh. Dan pada saat kita lihat dengan gambaran yang sangat baik, kita dapat mendiagnosis dengan mudah. Pada saat itu kita lihat adanya aneurisma di kepala, yaitu kelemahan dari dinding pembuluh darah otak karena tekanan yang pada saat itu terpresipitasi atau pecahnya itu karena penekanan pada saat mengedan ya. Betul. Nah saat pecah pasien langsung sakit kepala dan tidak sadar pada saat itu. Dok, pada case yang sama kayak Bang Mukti juga mungkin tingkat parahnya itu kayak gimana sih? Oke, kebanyakan pasien datang masih dalam kondisi sadar. Hanya sakit kepala yang mereka klaim adalah sakit kepala yang hebat, paling hebat yang pernah mereka rasakan. Tapi pada saat kasusnya Pak Bakti itu sudah datang sudah dalam kondisi tidak sadar, sudah tidak respon sama sekali dengan tensi yang cukup tinggi dan tidak respon. Waktu itu 200 sekian. Ya Allah. Exactnya saya nggak tahu. Ya. Dan kita usaha turunkan dengan obat. Nah, tapi yang obat injeksi IV yang untuk turunin tensi itu agak nggak berhasil juga. Nah, masalah kita lihat begitu dari MRI-nya, kita akan lanjut ke tindakan selanjutnya karena itu hitungan jam yang kita kejar. Kondisi pasien pada saat itu kita nggak bisa tunda. Gitu. Nah, begitu kita lihat perdarahan, kita akan langsung kerjasama ngebentuk tim. Di situ kita tim dengan bedah saraf, penyakit dalam, dokter jantung dan dokter paru. Kita langsung clearance ke pasien untuk clearance mereka untuk pasien. Kita langsung lakukan tindakan. Tindakan yang pertama yang kita lakukan adalah waktu itu untuk melakukan aneurismanya kita sumbat. Sumbatnya itu supaya tidak terjadi perdarahan dengan coiling. Kita masukkan coil ke dalam kantong aneurismanya itu. Karena pada saat dinding lemah, karena tekanan dia ngebentuk kantong. Kantong itu dengan tekanan tertentu dia akan pecah. Lalu kita masukkan kateter, kita coil ke dalam, jadi kita pampat perdarahannya itu yang pertama. Tapi darah yang sudah keluarnya itu sudah masuk ke dalam cairan otak, dia harus dikasih jalan keluar sehingga tidak menekan otak. Saat otak ketekan, bahayanya adalah dia akan turun atau herniasi batang otak. Di situ pusat hidup pasien bisa meninggal di situ kalau sudah terjadi. Nah saat itu tujuannya adalah penyelamatan jiwa. Jujur aja pada saat datang saya ngomong sama keluarganya Pak Bekti ya, saya bilang kita nggak mikirin prognosis kedepannya gimana, pasiennya bisa seperti apa, yang kita pikirin adalah penyelamatan jiwa. Nah lanjut dari darah itu yang sudah ada di dalam otak, untuk kita ngurangin tekanannya, kita bikin selang untuk keluarin darahnya dulu sementara, untuk membuat jalan sementara sampai dia bisa membentuk jalan sendiri lagi yang tadinya tersumbat oleh darah. Oke, itu dilakukan oleh bedah saraf sampai ternyata tidak bisa berhasil full, darahnya tidak bisa dikeluarkan. Ya, tidak ada jalan sampai darah itu disis pun tidak ada jalan. Akhirnya kita pasang selang ke dalam yang kita buat
supaya jalan tekanan di otak, cairan otak tidak menekan karena produksi cairan otak terus-terusan tapi jalan keluarnya hambat oleh bekuan darah. Gitu. Dari bedah saraf lanjut dia akan pasang untuk ngalirin cairan otak ke dalam tubuh untuk disaring di dalam. Pada saat Bang Mukti datang, mungkin dokter yakinkan diri sendiri baru bisa membuat kalau ini berapa sih? Sebenarnya dokter tidak ada istilahnya target yang pasti karena kondisi pasien tiap masing-masing beda-beda. Kita cuma bisa usaha sama doa, nggak ada yang lain. Ya kita cuma bisa usaha semaksimal mungkin, bikin tim yang baik, kerja sama yang baik untuk menyelamatin pasien itu aja pada saat itu ya. Jadi nanya nih dok, visionnya ini sampai kapan? Iya. Oke, vision itu biasanya tidak dilepas kecuali dia ada failure. Vision itu mungkin akan lebih baik kalau yang jawab dokter bedah sarafnya. Cuman memang rata-rata pada setiap pasien kalau sudah terpasang vision kita nggak lepas sampai dia terjadi vision failure lalu dievaluasi apakah perlu dipasang lagi atau tidak. Gitu. Dipasang lagi dalam artian diganti dengan selang baru. Kenapa dok mungkin nggak dilepas takutnya ada kebocoran lagi? Enggak sih, kalau kebocorannya mungkin lebih ini kebocoran apa nih? Kebocoran dari perdarahan lagi. Oh, oke. Yang sumber darahnya sudah kita tutup atau kita coil. Oke, jadi di situ dia sudah tidak akan terlalu resiko untuk terjadi perdarahan. Yang kita kejar adalah target itu supaya selain dia nutup darah, pada saat itu dia tidak lagi menyebabkan risiko pecah karena tidak ada lagi penekanan ke kantong tersebut sudah dengan coil. Oke. Nah, yang kita takutkan bukan masalah pecah lagi. Yang kita takutkan pertama adalah resiko untuk timbulnya aneurisma kembali di tempat lain. Oke, itu yang kita walaupun jarang terjadi tapi itu bisa terjadi. Itulah kenapa gunanya neuroimaging berikutnya seperti MRI itu sangat penting. Seperti sekarang ini yang akan kita lakukan. Saya sarankan Pak Bekti untuk tetap melakukan follow up berkala. Gitu aja. Mungkin setahun berapa kali dok mungkin untuk follow up terus? Mungkin nggak setahun berapa kali ya. Terlalu sering juga. Kita akan cek berkala, bisa 2 tahun, per 2 tahun, per 3 tahun itu masih oke. Ataupun bisa dilakukan jika ada gejala aja. Berarti ini per 2 tahun ya Kak Bekti? Baru kali ini Ya. follow up lagi? Betul dok ya? Ya, ini tahun kedua kita follow up lagi ya. Sebenarnya bisa dibilang sudah normal bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Dan untungnya tidak ada kelemahan dari satu sisi atau gejala sisa dari pasiennya. Untuk memori sendiri dok, untuk memori daya ingatan sendiri mungkin Kak Bekti kan awal-awal masih nggak inget ya Kak Bekti? Ya kalau saat ini sih kadang-kadang masih untuk ingatan pada saat kejadian itu memang lost memorinya, nggak ada sama sekali selama di rumah sakit pun juga nggak ada ya. Nah terus kalau misalnya kadang-kadang tuh masih suka gini dok lupa ya gitu, misalnya harus apa gitu misalnya hari ini tadi udah dibilangin nih untuk ini, nah terus habis itu tadi mau ngapain ya gitu kayak gitu dok, terus sering Kayaknya itu kebanyakan jawab aja. itu dia. Amin. Enggak, masalahnya adalah pada juga ya. pada saat otak terjadi perdarahan itu akan menyebabkan iritasi meningen, iritasi jaringan otak itu sendiri sehingga pembengkakan. Pada saat bengkak, otak tidak akan bekerja dengan baik sehingga pasien tidak ingat apapun itu. Apapun yang terjadi pada saat itu dia ingat. Mungkin ingatan kembalinya setelah 2 mingguan ya. Karena pada waktu itu melewati fase demam tinggi juga di ICU. Makanya kita rawat agak lama di ICU waktu itu. Betul. Gitu. Ya, tapi kalau sampai sekarang ya namanya otak pada saat sudah ada pecah pembuluh darah dengan iritasi yang berat, pasien sampai tidak sadar, iritasi itu sudah membuat gejala sisa pada otak. Untung sesimpel gangguan memori yang masih bisa di-recall, buat saya itu sudah sangat cukup baik karena mengingat kondisi pada saat itu, kondisi pasien sudah sangat parah. Apalagi Kak Bekti workaholic nih dok, mungkin ada ini nggak sih sampai sekarang pakem jam dan waktunya, apalagi sekarang kan kalau pakem jam dan waktu kita nggak menentukan, intinya sih kita karena durasi ketahanan tiap pasien itu beda-beda. Kita nggak bisa menentukan durasi ketahanan pasien itu sama. Pada saat mereka lelah disarankan untuk istirahat. Pada saat mereka sudah nggak kuat tolong stop, itu aja. Oke. Dan
Yang penting dipertahankan saat ini pada pasien dengan riwayat aneurisma yang pecah adalah selalu tensi. Yang lain tidak mengedan atau batuk bersin jangan terlalu hebat. Emosi tidak terlalu berlebihan karena aneurisma yang tadi itu kan mempengaruhi tensi, memicu dan tekanan. Betul, tekanan di dalam otak. Itu yang akan membuat timbulnya aneurisma baru. Yang kita harapkan adalah jangan sampai. Kalau sudah ada aneurisma itu dicegah supaya tidak pecah. Itu aja. Maksudnya tadi Kak Bukti bilang kalau teriak-teriak kalau lagi nge-MC langsung pusing gitu dong. Iya, memang biasanya tekanan itu meningkat kalau teriak-teriak ya, di dalam kepala, makanya rasa nggak nyaman itu terjadi gitu. Kondisi kayak gimana sih dok yang mewajibkan Kak Bukti buat cek lagi? Sebenarnya kondisi apapun yang berhubungan, contoh kayak misalnya tiba-tiba kayak sakit kepala hebat dan progresif, atau sakit kepala akut tapi tiba-tiba sakitnya sangat hebat, itu harus segera. Ya, tapi kondisi lain, contoh kayak misalnya sakit kepalanya ringan-ringan aja boleh dilakukan check up sebenarnya, boleh harus diperiksa. Nah, ya nggak perlu dikhawatirkan itu. Contohnya kayak sakit kepala sementara lalu hilang, itu masih oke. Tapi tolong cek berkala aja karena pasien dengan aneurisma itu rentan timbul aneurisma yang tadi. Nah, Yes. Cukup ya. Sekian dokter. Terima kasih. udah menetapkan sembuh 100% ya? Untuk sembuh 100% kita harapkan seperti itu, tapi nggak ada yang kata persen 100% untuk sembuh. Kita nggak menetapkan persen. Yang kita pengenkan adalah hasil terbaik semaksimal mungkin. Kalau bisa 110%, kalau bisa 1000%. Amin. Ya, targetnya kita di situ. Oke. Makasih, Dok. Dok, Siapa? tadi dok mengenali gejala seperti kain Bukti, mungkin ada saran atau pesannya apa? Pertanyaan dok. Untuk Dapat satu kotak makan ya. untuk gejala Iya. mungkin. Oke, seperti yang saya bilang tadi, sakit kepala yang progresif dalam artian semakin hari semakin tambah sakit. Setiap sakit dia tambah berat. Misalkan kalau kita ada pain analog scale, itu artinya dia menghitung angka atau scoring nyeri 1 sampai 10. 1 itu sakit ringan, 10 itu sakit berat yang sampai tidak bisa aktivitas duduk dan berdiri. Nah, kita di mana? Hari ini misalkan di 3, besok di 5. 5 itu sudah sampai butuh obat ya. Nah, besok lagi di 7, besok lagi di 9. Atau kita biasa hari ini dengan minum obat sakit kepala ini hilang, besok harus 2, minggu depan harus 3, bulan depan harus 4 dosisnya. Nah, itu yang harus diperhatikan, itu kronik progresif sakit kepala itu. Karena aneurisma tidak langsung timbul besar, dia timbul membesar pelan-pelan sehingga menekan area sekitarnya sampai timbul gejala. Paling sering memang sakit kepala kronik progresif. Yang kedua, sakit kepala yang tiba-tiba pecah atau pusing. Pusing itu kadang-kadang diabaikan orang karena pusing itu bisa dianggap orang kayak hal sepele, ditidurin nanti juga hilang. Sebenarnya tidak. Pusing itu adalah salah satu gejala otak. Alarm otak ngasih tahu kita ada sesuatu di otak. Mungkin ada baiknya untuk periksa, itu aja. Pusing awal bulan juga bisa. Beda dong. Tengah bulan kali. Kalau belum dapat transferan mungkin ya. Tengah bulan. Dokter mau nanya dong, Boleh. yang mungkin saat ini di rumah ada yang lagi terkena sakit ya kayak Bang Indra gitu. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan sama orang di rumah untuk merawatnya mungkin biar bisa lebih cepat pulih dan segala macam, itu apa sih biasanya dilakukan di rumah? Mungkin harus lebih spesifik pertanyaannya, kalau perawatan setelah Iya. pecah atau Setelah. belum pecah. Setelah pecah. Oke, setelah pecah sebenarnya pasiennya itu kondisinya gimana? Kalau misalnya kondisi baik seperti Mbak Bekti, tensi, selalu tensi, dan semua kegiatan yang kita larang untuk meningkatkan tekanan intrakranial atau tekanan di dalam otak. Contohnya tadi, ya seperti batuk bersin berlebihan, emosi berlebihan, ngedan saat BAB. Gitu. Kalau di rumah dalam kondisi yang sudah istilahnya sudah bedridden atau dirancang aja, itu pasti berbeda lagi. Nah, kalau di situ ya perawatannya seperti biasa sih. Sebenarnya kita cuma berusaha memenuhi kebutuhan dari pasien aja. Sebenarnya kebutuhan sehari-hari, higiena tersendiri, tapi support tetap karena pasien yang biarpun mereka dirajang, mereka tetap ngerti, mereka tetap mendengar. Gitu. Secara psikologis gitu mungkin dong?
Ya secara psikologis support keluarga yang penting karena nggak ada support keluarga banyak pasien stroke tidak sembuh. Tapi dengan support keluarga yang kuat pasti pasien stroke banyak yang oke. Support keluarga ya dok. Ya. Kenceng banget. Dan izin nama dan gelar. Saya Dr. Erwin Jo. Titipan ya. Erwin biasa JOE. JOE. Dokter saraf otak. Spesialis neurologi. Spesialis neurologi loh. Fellow di intervensi pembuluh darah otak. Intervensi. Tulis loh, cepetan bener loh. Jangan salah. Oke. Oke. Oke, makasih. Terima kasih ya.